Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan selain dikenal sebagai bulan Al-Quran, dikenal juga sebagai bulan ampunan. Ini seperti disebutkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, ikhwatu iman, Ramadan adalah momentum yang tepat untuk bertobat. Dan sebaik-baik tobat itu adalah yang disegerakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk segera bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira kepada hamba-hambanya yang bertobat, melebihi kegembiraan seorang musafir yang menemukan untanya yang hilang di gurun Sahara. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, maka kita jangan berputus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Lihatlah bagaimana kisah seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang, bahkan 100 orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tobatnya karena kegigihannya, karena perjuangannya untuk bertobat sampai ia meninggalnya. Kemudian lihat juga bagaimana kisah seorang wanita yang mengaku kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah berzina, kemudian hamil. Lalu ia bertobat kepada Allah dan meminta dijatuhi hukuman rajam. Kemudian Rasulullah SAW pun mensolatkan jenazahnya. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau mensolatkan jenazah orang yang berbuat zina? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Laqad tabat taubatan, sungguh ia itu telah bertobat. Kalaulah dibagikan tobatnya itu kepada 70 penduduk Madinah, maka itu sudah cukup untuk dirinya. Karena apa? Karena ia telah mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat dan menerima hukuman rajam. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, amat merugi, sungguh celaka orang yang datang padanya Ramadan, kemudian Ramadan itu akan pergi tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Oleh karena itu, ikhwatu iman, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meraih ampunan dan bertobat sebelum ajal mendekat, dengan meninggalkan maksiat dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.